karena aku lumayan ngikutin, karena aku inget banget pertama kali baca tentang coronavirus itu waktu itu masih dibilang virus Wuhan gitu ya. Itu kita lagi liburan di Finlandia. Oh, Januari. Awal tahun tuh Januari. Jadi kita pulang dari Jepang terus kita lanjut ke Finland gitu. Jadi udah sangat aware sebenarnya gitu kan, dan begitu akhirnya di Wuhan itu jadi outbreak. Waktu itu belum sempat outbreak, jadi masih ada virus baru dan banyak yang tertular gitu kan. Lalu akhirnya beberapa minggu kemudian jadi outbreak gitu, dan akhirnya Wuhan di lockdown. Itu aku udah berpikir bahwa kalau ini sampai nyebar dan kemungkinannya besar untuk nyebar, satu-satunya cara untuk nyelesain adalah vaksin gitu, karena ngeliat karakteristik virusnya gitu kan. Dan ya sekarang berdoa aja bahwa vaksinnya cepat ditemuin supaya kita bisa hidup normal lagi. Nah, yang jadi tantangan sebetulnya kan ketika dibilang harus hidup berdampingan dengan corona, ya nggak mungkin juga, siapa yang mau hidup berdampingan dengan virus gitu kan. Cuma mungkin protokol kesehatan sih pada akhirnya yang akan jadi solusi sementara gitu. Apakah itu pembatasan kegiatan sosial seperti yang sekarang dilakukan di berbagai macam negara dengan keputusan atau kebijakannya masing-masing gitu ya. Tapi yang paling standar dan paling penting sebenarnya adalah kesadaran individunya. Kita masing-masing tuh punya tanggung jawab yang sama sebetulnya. Pemerintah itu pada akhirnya cuma bisa memberikan kebijakan gitu ya, sesuai dengan kapasitas negaranya masing-masing gitu. Tapi kita yang harus punya kesadaran untuk menjaga kebersihan, untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan apa aja sebenarnya kan standar dan udah dikasih tahu gitu ya. Sekarang kita boleh pakai masker kain karena masker medis diperuntukkan untuk tenaga kesehatan supaya nggak langka gitu ya, supaya mereka tetap terlindungi, karena ya mereka sekarang yang harus merawat orang-orang yang udah sakit gitu kan. Terus jaga jarak antar orang, penjarakan fisik gitu kan, jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, nggak pegang-pegang muka ketika ada di luar gitu. Dan termasuk misalnya ketika kita ke tempat-tempat umum, ya sebisa mungkin apa yang kita pegang tuh diminimalisir lah gitu kan. Dan kalaupun memang harus pegang ya bersihin tangannya, karena kita nggak tahu apa yang ada di situ gitu, virus apa yang nempel di situ. Kalau virusnya ternyata si SARS-2 ya kan, yang penyebabnya COVID itu, ya kita kan harus eliminir dulu gitu kan. Itu mungkin beberapa hal yang harus kita sadari dan pasti berat lah buat semua orang untuk harus tidak bekerja gitu. Perusahaan kalau misalnya karyawannya terus-terusan dari rumah juga produktivitasnya juga pasti keganggu gitu kan. Dan kalau semua orang ada di rumah pasti juga ekonominya nggak akan berjalan seperti biasanya. Untuk menemukan titik keseimbangan baru kan pasti butuh waktu dan ada yang dikorbankan gitu kan. Nah, ketika akhirnya misalnya nanti kita harus kembali beraktivitas seperti normal, ya paling nggak kesadaran individunya lah gitu. Jadi kita batasi jarak sendiri, ingetin yang ada di sekitar kita, kalau udah di situ rame ya mendingan kita ngejauh gitu kan, pakai masker selalu, kayak gitu-gitulah. The new normal. The new normal.